kata berupa kisah atau cerita tentang kehidupan dan seluk-beluk yang melewati tulisan pendek. Ya, bagus ya. Mungkin ada lagi yang bisa menyusutnya dengan kalimat sendiri. Si Pesti masih melihat catatannya sedikit, tapi tidak apa-apa, boleh ya. Ada yang lagi? Bunga, apa itu cerpen? Bulan? Ya, apa cerpen? Ya, boleh, karya sastra. Jadi intinya ya, cerpen itu merupakan karya sastra, karya imajinasi. Imajinasi apa? Berarti daya pikiran, daya berpikir ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan model basic learning peserta didik, yaitu kalian mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan cerpen ya. Jadi tujuannya cuma dikit hari ini. Kalian paham apa? Struktur dan kebahasaan cerpen. Oke, sebelumnya ya kita lanjut lagi penilaian. Nah, jadi pada saat nanti ada LKPD, nanti pada sudah penjelasan ini ada LKPD, Ibu akan menilai kalian. Jadi siapa ada penilaian pada saat berlangsung, ada juga penilaian dalam bentuk tertulis. Ada soalnya, ada pilihan ganda, ada juga esai. Itu nanti ya. Ibu hanya memberi gambarannya. Berarti kalian tetap dinilai ya. Lanjut kita. Nah, ini apa itu cerpen? Coba Silvi baca kembali, apa itu cerpen? Cerpen cerita yang berupa naratif, fiktif, naratif yaitu yang berbentuk narasi, sedangkan fiktif adalah berbentuk khayalannya yang tidak nyata. Iya, bagus. Jadi cerpen itu imajinatif, fiktif, berarti karya yang hayal, daya hayal, bukan karya nyata, ya? Iya, karya nyata. Nah, di sini ada dikatakan cerpen. Jadi suku katanya 10.000 kata. Jadi kalau seandainya lebih dari 10.000 kata, apakah dimasuk cerpen? Ya, ini tadi apa sekilas mengenai cerpen. Nah, di sini perhatikan lagi ya, Nak ya. Apa itu cerpen? Nah, sekarang kita ke materi kita hari ini. Materi kita apa tadi? Menelaah struktur dan kebahasaan cerpen. Strukturnya ada 6. Dilihat ke sini ada abstrak, ada orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, moral. Iya, pintar semua berarti anak ibu membaca. Ya, pembacanya pintar. Ya. Ada yang nggak bisa baca? Nggak ada ya, bisa baca semua. Jadi pintar semua anak ibu nih baca. Nah, kemudian ada struktur yang boleh ada, boleh tidak. Coba Dewi baca. Dari struktur cerpen ada 2 yang bersifat opsional atau boleh ada, boleh tidak. 1 abstrak, 2 koda. Iya. 1 abstrak, 2 koda. Tahu kalian apa itu abstrak? Belum. Ya, belum karena belum ada di pelajaran ya. Abstrak adalah iya, pintar. Jadi abstrak itu gambaran umum yang disampaikan oleh pengarang yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada contoh kalimatnya biar kalian tahu. Ada contoh kalimat abstrak dari cerpen. Ibu ambil penggalan cerpen. Jadi ada contoh kalimatnya. Siapa yang mau baca ini ke depan biar temannya tahu? Karena ini mungkin ada teman yang nggak kelihatan dari belakang. Silakan. Ya, Pesti. Silakan Pesti membaca. Sudah sebulan sejak menguburkan istrinya sendiri, Mbah Tejo menghilang kemana? Perginya lelaki renta yang sudah menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun
menjadi tukang bubur di kampung Busur itu. Banyak yang menduga Mbah Tejo aman kehilangan. Mengabdi sebagai tukang bubur, selalu menyaksikan orang-orang yang kehilangan. Tak lantas membuat Mbah Tejo kuat ditinggalkan sang istri sebulan lalu. Oma Mbah mati. Cukup. Terima kasih ya Pesti sudah membaca. Udah dengar ya? Bagus suara Pesti, jelas? Jelas. Ini adalah contoh dari abstrak. Abstrak tadi apa? Gambaran? Gambaran umum ya, gambaran umum dari cerita. Kedua tadi? Orientasi. Orientasi, tahu? Pernah dengar kata orientasi? Pernah dengar tidak? Dengar kata orientasi. Pernah ya, paling tidak barusan Ibu sudah mengucapkannya. Orientasi di sini yaitu pengenalan unsur-unsur dalam cerpen. Ya, dalam cerita itu. Namanya orientasi seperti kalian sebelum kalian ke SMP ada MOS kan? Ya. Masa orientasi. Nah, masa orientasi berarti pengenalan. Contoh kalimatnya. Coba baca. Coba baca contoh kalimatnya. Hari pertama menjadi murid baru sekolah, pindah sekolah, begitu menegangkan aku melangkahkan kakiku dengan berat hati, dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman dan guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memikirkan memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangku tidak ramah? Bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat? Bagaimana jika ini dan itu? Ya, terima kasih Fauzan. Jadi Ibu baca kembali ya. Ini orientasi tadi pengenalan. Ibu baca kembali ya. Jadi kalau membaca cerpen ya, harus kalau ada kalimat langsung itu kita harus juga membedakan mana kalimat langsungnya, mana yang bukan kalimat langsung. Nah, hari pertama menjadi murid baru setelah pindah ke sekolah begitu menegangkan. Aku melangkahkan kakiku dengan berat hati, dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman dan guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memikirkan memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangku tidak ramah? Bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat? Bagaimana ini dan itu? Nah, ini adalah contoh dari pengenalan ya. Pengenalan dari cerpen ya. Jadi tanpa pengenalan cerpennya tidak tahu. Ini pengenalan ini adalah kalimat utama. Nah, gitu ya. Cerita awal. Nah, itu namanya pengenalan ya. Biar lebih paham itu pengenalan cerita awal. Orientasi, komunikasi. Konflik apa itu konflik? Permasalahan yang ada. Kalau namanya konflik tahu kalian? Karena kalian punya konflik terus. Ya. Hah? Tidak punya konflik? Punya semua konflik? Punya. Masalah pagi nggak dikasih jajan, konflik. Ya kan? Masalah punya teman baru dan tidak punya teman baru juga bisa jadi konflik, ya? Ya, kita lihat di sini. Siapa yang mau baca lagi? Lewat sana ke depan. Kalau nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Lewat sana. Nah, silakan. Contoh komplikasi. Loh, kenapa menangis? Tanya Eyang Putri. Cemas. Beliau meletakkan obat dan segelas air putih di meja. Pia diam tidak menjawab.
isaknya semakin jelas terdengar. Ya, bagus. Tepuk tangan. Bagus banget. Jadi kalau membaca tidak boleh terbata-bata. Baca dengan benar. Kalau ada koma, ya berhenti sebentar. Kalau ada titik berhentinya agak lama. Tapi jangan kelamaan, nanti tidur. Ya. Nah, jadi konfliknya di sini masalah yang muncul. Ya, konflik itu masalah yang memuncaknya apa? Di sini sudah terlihat si cucunya tadi menangis, ya. Cucunya menangis. Resolusi. Resolusi apa resolusi? Ini sudah pintar semua, berarti belum ibu jelaskan sudah tahu arti resolusi. Karena sering mendengar. Tidak asing lagi kata resolusi ya? Ya. Resolusi itu sama dengan solusi. Pemecahan masalah. Coba yang di sana lagi Peggy baca ke depan. Contoh resolusi. Dulu kala Eyang kecewa terhadap seseorang, Eyang menulis semua hal tentang orang tersebut. Semua kenangan yang manis ataupun yang tidak menyenangkan. Biasanya begitu selesai menulis, hati Eyang lega, pikiran menjadi jernih, sehingga Eyang bisa menilai orang itu dengan tepat. Pia mau mencoba cara ini. Tulislah kenangan tentang Bunda. Mudah-mudahan Pia akan menemukan jawaban. Eyang ke dapur dulu ya. Iya. Dah, terima kasih. Jadi kalau ada disuruh membaca, ya, baca dengan tenang supaya apa yang disampaikan itu juga akan lengket, ya, kayak lem perangko. Nah, kita lanjut lagi resolusi. Terus yang terakhir apa? Kodak. Ya, kodak itu bisa boleh ada boleh tidak. Kodak itu ya kesimpulannya, ya. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang? Nah, jadi setelah tadi ada berapa tadi? 6 unsur dari cerpen. 6 unsur dari cerpen. Ada pertanyaannya batas ini? Ada tidak? Tidak? Tidak ada? Udah paham? Udah bagus? Tetap semangat? Semangat! Mana semangatnya? Semangat! Kalau tetap semangat berarti masih bisa kita lanjutkan? Masih! Ya, kalau bisa dilanjutkan, ada tadi struktur sudah, kemudian dari segi kebahasaan. Nah, dari segi kebahasaan apa? Apa kebahasaan maksudnya tadi? Kebahasan yakni Ya. penggunaan majas merupakan cara pengarang mengekspresikan perasaan dan pikiran dalam media bahasa. Ya, jadi kebahasaan itu adalah majas yang ingin disampaikan atau majas yang digunakan oleh pengarang dalam cerita pendek atau cerpen. Siapa yang bisa mengulang lagi? Kebahasaan apa? Pesti ya? Nah, ya, Pesti silakan. Apa itu menurutmu kebahasaan? Kebahasaan adalah penggunaan majas. Majas merupakan pengarang mengekspresikan perasaan, pikiran dalam media bahasa. Ya, bagus. Jadi itu dari segi kebahasaan. Nah, jadi majas siapa? Majas itu ada beberapa macam jenis. Coba siapa yang tahu jenis majas? Siapa? Oh, Ulan. Silakan Ulan. Senilai membandingkan satu hal dengan hal yang lain layaknya bagaikan umpama atau ibarat. Metafora membandingkan benda yang sama atau hampir sama. Personifikasi membandingkan benda yang tidak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Asosiasi membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dinyatakan sama. Metonimia sinekdot. Metonimia dan sinekdot. Jadi ada juga 6 ya. 6 dan majas. Majas itu kan perumpamaan yang ingin digunakan, mungkin ada kalimat, ya.
tiadaku kembali. Tangan Bu Medi udah membaca. Medi udah membaca contoh cerpen penggalannya ya, penggalan cerpen yang ada di LKPD kalian. Itu nanti di LKPD sudah dilihat ada soal berbentuk esai dan ada soal berbentuk pilihan ganda. Silakan Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan. Apa ini? Ya. Jangan lama-lama ya, 5 menit lagi waktunya. Ya, 5 menit waktunya. Jangan buat telinga titik panas. Jangan mudah tersangkut omongan orang lain. Jangan gengsi apa yang dikerjakan orang tua kita. Sesuatu hal yang ya belum sudah. Pintar kalian waktunya tinggal 2 menit. Jadi 2 menit udah selesai. Ya, jadi pas ya. Nanti Ibu lihat kelompok mana yang banyak menjawab. Nah, dari kalian kelompok yang banyak menjawab, Ibu berarti punya nilai yang tinggi kalian ya. Nilai kelompok yang tinggi terus ditambah dengan nilai pribadinya tadi per-individunya. Masih kompak dengan kelompoknya? Masih, Bu. Nah, kelompok siapa yang mau? Nah, saking kesemangatnya mau jawab ini. Kami mau kelompok si Pesti mau menjawab soal nomor 1. Apa itu soalnya? Mudah ya, Pak ya? Baca soal baru menjawab. Yang lain simak, kalau tidak sesuai menurut kalian boleh ya, boleh disanggah, boleh oh menurut saya begini, boleh ya. Tidak mesti harus sama dengan Pesti jawabannya. Ya, silakan Pesti. Ya, soalnya dibaca. Analisislah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam penggalan cerpen di atas sertai dengan argumentasi yang logis. Silakan. Menurut kelompok kami, cerpen di atas dilihat dari kebahasaannya bermajas, semile, karena pada penggalan cerpen itu ada kalimat yang menggunakan kata ibarat atau seperti, ibuku seperti lelaki. Bagus ya, tepuk tangan temennya. Kelompok Pesti sudah menjawab mengenai analisisnya. Ada yang beda tidak analisisnya? Analisis tadi adalah analisis kebahasaannya, berarti majasnya, majas yang digunakan. Ditemukan sama? Sama temuannya? Ya. Ada kata ibuku seperti lelaki. Berarti baik, kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang mau nomor 2 belum? Nah, ini dulu. Ini kayaknya dari tadi kumpul-kumpul ini. Ini dari tadi, kumpul ini. Apa tema dari cerpen di atas? Berikan jawaban yang mendukung jawabanmu. Maskernya boleh dibuka. Ibu pergi memancing membuat telinga titi panas. Jangan mudah berhasut dengan omongan orang lain. Jangan gengsi dengan apa yang dikerjakan oleh orang tua kita. B. Amanat apa yang ingin disampaikan pengarang pada penggalan cerpen di atas. Sesuatu hal yang dilakukan dengan niat baik akan menghasilkan yang baik pula. Pada cerpen itu, ibunya Titi melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan untuk kepentingan bersama dan pekerjaan yang tidak memiliki jenis kelamin. Ya, bagus ya. Silakan
bermanfaat dan menghasilkan untuk kepentingan bersama. Dan pekerjaan tidak melihat jenis kelamin ataupun tidak memilih. Ya. Dan terima kasih ya Putri. Jadi ada dua kelompok yang menjawab tapi beda jawaban. Ya, boleh. Pendapat saya gini, pendapat saya gini kelompok ini. Mungkin ada pendapat kelompok lain lagi. Ada tidak? Ada. Ya, silakan. Kelompok Pesti. Silakan. Siapa kelompokmu yang muncul? Nanti yang banyak ini yang tinggi nilainya Pesti sendiri. Nah, ya. Yang mana? Yang bedanya tadi? Menurut kami tidak ada yang C ya Bu. Yang jangan mudah tuh langsung lanjutkan yang sesuatu hal yang dilakukan dengan niat baik itu Bu. Jadi tidak ada, itu masih dalam satu amanan. Nah, boleh. Boleh sah? Sah. Ya, jadi semua anak ibu sudah bisa mengartikan apa tema. Ibu ulang kembali. Kalau temanya ibu pergi. Coba baru ingat. Apa Ulan? Ulang lagi Ulan. Temanya ibu pergi memancing membuat telinga Titi panas. Nah, itu temanya, tema yang dibicarakan. Ingat ya? Yang dibicarakan cerpen itu apa? Yang diceritakan dalam cerpen itu apa? Jadi, Titi merasa telinganya panas karena ibunya memancing. Nah, kemudian amanatnya tadi baru semuanya udah benar kalau amanatnya tadi ya. Amanatnya sudah benar. Sudah benar semua. Tidak boleh apa? Apa amanatnya? Jangan mudah terhasut pada orang lain. Kedua, jangan gengsi terhadap pekerjaan atau yang dilakukan oleh orang tuanya, jangan gengsi. Khususnya juga amanatnya bagus juga untuk kalian. Ya, jangan kalian gengsi kalau orang tuanya. Yang ada orang tuanya di sini perempuan mancing sama dengan cepet? Tidak. Tidak ada. Siapa tahu ada. Ada Peggy. Peggy ya. Pakai daster. Ya. Kenapa kamu? Jadi kamu boleh mancing nanti. Mancing. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kelompok sini. Kelompok sini belum kan dari tadi? Belum. Nanti lupa. Coba 3. Nah, silakan. 3. A. Tunjukkan bukti bagaimana konflik batin yang terdapat pada cerpen di atas. Nah, cukup B. 1. Coba kamu aja yang kopi batin, nanti temanmu suruh yang kedua. Kamu jawab 1 dulu. Yang lain simak. Sama apa tidak menurutmu? A. Titi tidak bisa menerima apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Iya. Cukup? Cukup. Nah, lanjut. Yang B-nya tadi. Kelompokmu. Ini kita suruh ini hukuman ini. Ini nggak pernah jawab dari tadi. Yang kedua. Yang B-nya. Apa? Bukan ketiga latar beserta bukti yang tepat pada penggalan cerpen di atas. Yang lain simak ya. 1. Sungai. Kulihat ibu ke kali pergi memancing. 2. Di rumah. Di meja makan, latar suasananya pada siang hari, pada saat Titi pulang sekolah. Iya. Bagus ya? Bagus. Kalau latar sama